Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan untuk bertatap muka melalui online ini ya. Biasanya saya sih kalau materi ini dibawain secara offline, tapi karena kondisi COVID ya kali ini dengan cara online. Baik, materi kali ini adalah kita bicara mitigasi risiko pengadaan barang jasa dan cara menghadapi aparat penegak hukum. Karena risiko pengadaan barang jasa itu dekat sekali ya, dekat sekali hubungannya dengan pemeriksaan aparat penegak hukum ya. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk memahami sedikit mengenai teori pengadaan ya. Jadi jangan mengaku sebagai orang pengadaan kalau belum paham matrik rajik atau kerajik matrik ya. Saya ingin refresh sedikit bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah paham teori ini, tapi bagi yang belum ya ini kesempatan untuk saling bertanya ya. Jadi matrik atau matrik Krajik ini dilahirkan oleh si Peter Krajik. Dulu dia adalah Direktur McKinsey and Company Incorporation di Düsseldorf, Jerman tahun 83 ya. Peter Krajik ini masih hidup waktu tahun lalu kita ada kegiatan international procurement di JCC Jakarta. Beliau mengirimkan videonya untuk didengar oleh ahli-ahli pengadaan yang hadir di situ ya. Jadi Krajik ini pernah menulis suatu tulisan ya. Jadi tulisan ya, bukan buku. Jadi kalau ada yang bilang buku itu salah besar. Jadi dia menulis sebuah tulisan di Harvard Business Review yang judulnya tulisan itu adalah Purchasing Must Become Supply Management. Tulisannya cuma sederhana, kalau nggak salah ada sampai 15 halaman ya. Jadi menurut si Krajik ini, pembelian ya atau pengadaan barang jasa itu harus menjadi suatu pengelolaan terhadap rantai pasok ya, atau pemasok. Jadi di sini kita melihat selama ini pengadaan itu mungkin masih dengan pola-pola tradisional. Kalau Krajik dia sudah bicara lebih dalam. Dan konsep ini yang menjadi konsep pengadaan internasional yang mungkin pernah dengar teori purchasing positioning model ya, supply positioning model atau SPM itu dasarnya dari Krajik matrik ini. Nah, jadi dalam Krajik matrik ini si matrik menggunakan dua dimensi pendekatan, yaitu dia melihat pengadaan itu ada dampak strategisnya atau strategic impact dan juga ada risiko dari pasokannya atau dari supply risk ya. Sehingga dari dua kategori ini akan muncul 4 kategori barang jasa, yaitu yang pertama non-critical, bottleneck, leverage, dan strategic. Jadi kategori yang berbeda-beda ini apabila kita menggunakan dengan strategi yang berbeda juga, ya maka ini bisa meminimalisir risiko dan memaksimalkan daya beli. Ya, ini yang disampaikan oleh Krajil Matrik. Nah, menurut Krajil Matrik ini, ya barang non kritikal itu adalah barang yang mudah dicari ya dan beberapa barang itu terlihat spesifik. Namun dalam proses mendapatkan barang ini prosesnya sangat efisien. Jadi kita tuh tidak terlalu panjang prosesnya. Nah ini yang metodenya digunakan adalah metode pengadaan langsung atau pembelian langsung ya. Kalau sekarang itu ada istilah e-purchasing atau pembelian menggunakan sarana elektronik. Barang non kritikal ini secara strategis dampaknya tuh rendah sekali ya. Secara supply juga dampaknya rendah karena barangnya mudah dicari. Kemudian ada barang leverage yang masuk kategori leverage. Leverage ini barangnya juga mudah dicari dan sebagian di antara barang itu terlihat spesifik. Ya. Namun yang kita lakukan dalam mendapatkan barang spesifik leverage ini adalah kita mengeksploitasi daya beli. Artinya dalam membeli kita harus melakukan kegiatan tawar-menawar ya. Atau kalau mau lebih mengarah kepada pengadaan, kita itu melihat dari penawar terendah. Jadi barang yang kita beli itu kita sampaikan ke pasar ya, siapa yang berminat menjadi penjual silakan menunjukkan penawaran. Nah, kita perbandingkan, kita pilih yang termurah ya. Jadi kita mengeksploitasi daya beli kita. Karena ini dampaknya sangat strategis ya. Sementara secara supply-nya tidak terlalu tinggi risikonya.
Nah, barang leverage ini, kategori leverage ini yang sering digunakan dengan metode ya tender terbuka ya atau seleksi terbuka. Nah, jadi ini barang nomor 2, kategori nomor 2 yang disampaikan oleh Kraljic. Kemudian ada juga barang yang sifatnya bottleneck ya. Barang yang bottleneck ini mempunyai spesifikasi barang yang unik. Nah, ini kita mencari keamanan dari jumlah atau mencari alternatif. Nah, barang bottleneck ini secara supply risikonya sangat tinggi karena ketersediaannya bisa saja terbatas ya. Namun dari segi strategik ya dampaknya tidak terlalu tinggi ya. Nah, barang-barang bottleneck ini ya kalau dikontrak itu bisa dengan menggunakan addendum ya. Tapi kalau di dalam hal yang lain bisa juga kita menggunakan metode pemilihan penyedia barang jasanya dengan metode misalnya tender terbatas ya. Jadi kita barangnya spesifik, penyedia juga spesifik, kita tinggal perbandingkan secara terbatas si penyedia. Nah, kalau untuk barang-barang yang sifatnya strategik, ini adalah barang-barang langka atau yang bernilai tinggi ya. Jadi di sini kondisinya adalah ada keseimbangan ya atau diversifikasi ya, diversi ya dari barang itu sendiri. Nah, barang strategik ini kebutuhannya biasanya langsung atau sangat dibutuhkan oleh si pengguna barang jasa. Nah, di sini posisi strategik ini biasanya penerapan metode pemilihannya adalah penunjukan langsung. Nah, ini adalah jenis-jenis jenis-jenis barang ya atau klasifikasi barang yang dilihat oleh si Kraljic matrik. Jadi membaca matrik ini harus diikuti dengan garis yang ada di samping ini ya, yaitu strategic impact dan supply risk yang di bawah. Jadi jangan membaca matrik Kraljic ini hanya tabel yang 4 ini aja ya, tapi juga harus diimbangi dengan melihat dampak strategiknya dan supply risk-nya. Nah, menurut si Kraljic ini ada 4 tahapan yang bisa kita gunakan sebagai portofolio pembelian. Ya, ini yang kita lihat sebagai kalau di pengadaan itu sebagai alur ya pengadaan barang jasa. Jadi tahap pertama itu adalah melakukan klasifikasi item. Jadi barangnya diidentifikasi, diklasifikasi, ya kebutuhannya ada berapa, segala macam, baru dilakukan kemudian market analysis. Jadi kita lihat di pasar bagaimana ketersediaan barang, ya. Market analysis ini nanti kaitannya kepada apakah barang itu termasuk non critical, leverage, strategic atau bottleneck. Nah, ini yang dilakukan di dalam tahap kedua ini. Baru setelah itu kita menetapkan strategi apa yang akan digunakan untuk melakukan pembelian atau pemilihan si penyedianya. Nah, ini ada beberapa ya. Kalau di luar negeri itu selain dari membeli langsung ya, orang itu cuma punya 4 pilihan ya dalam memilih si penyedia barang jasa. Kalau di Indonesia ada banyak ya. Nah, jadi kalau di luar negeri itu selain membeli secara langsung ya direct selling, direct buying, maka yang mereka gunakan adalah memilih 1 dari 4 kategori tender. Ya, tender yang pertama itu adalah open tender atau tender terbuka ya, di mana mereka mencari penyedia yang menawarkan harga termurah atau terendah. Yang kedua itu adalah metode selected tender atau dikenal juga dengan limited tender ya, atau tender select tendering yang di Indonesia itu dikenal dengan istilah tender terbatas ya. Mereka memilih penyedia ya dengan cara mengundang si penyedia dan memperbandingkan harganya. Kalau tender terbuka tadi itu dibuka untuk umum ya, untuk siapa saja yang memenuhi syarat bisa mengajukan penawaran. Nah, kemudian mereka menggunakan istilah single tender. Nah, single tender ini artinya peserta tender itu cuma 1. Ini yang di Indonesia dikenal dengan istilah penunjukan langsung ya. Dan yang terakhir itu mereka menggunakan multi step tender. Jadi tender beberapa tahap. Nah, ini yang di Indonesia juga sering dikenal beberapa tahapan tender ya. Nah, kemudian
di dalam pemilihan strategi tersebut, ya mereka nanti akan melakukan semacam analisa dalam syarat-syarat yang diberikan kepada penyedia barang jasa, termasuk yang single tender tadi. Nah, ini yang di Indonesia itu dikenal dengan istilah prakualifikasi, ya. Nah, setelah strateginya itu ditetapkan, barulah mereka melakukan action plan, ya, melakukan pembelian. Jadi ini 4 fase dari portfolio purchasing model yang dikenalkan oleh Krajik di tahun 83 itu, ya. Nah, kalau kita melihat kepada alur pengadaan barang jasa kita, ya, karena kita mau bicara manajemen risiko, dikaitkan dengan teori Krajik matrik tadi, maka alur pengadaan barang jasa itu bisa dilihat mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, sampai dengan pelaksanaan. Ya. Jadi dalam perencanaan itu kita melakukan identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasanya, cara pengadaan, jadwal, dan anggaran. Ini yang kemudian dikumpulkan menjadi satu lembar kertas kerja yang disebut dengan Rencana Umum Pengadaan atau RUP. Nah, RUP ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu melihat kasus-kasus yang ada di KPK, ya, kasus di KPK itu sebagian adalah kasus-kasus yang terkait dengan perencanaan pengadaan, terutama dengan kaitannya dengan anggaran. Ya, berapa banyak itu dari tahap perencanaan, anggarannya sudah disiapkan, tapi ternyata proyeknya nggak ada, alias proyeknya fiktif. Nah, jadi di dalam membuat RUP, risiko yang akan ditempuh oleh si pembuat RUP itu cukup tinggi, ya, atau high risk. Jadi Bapak Ibu, ya, yang berkecimpung dalam pembuatan RUP harus paham bahwa di RUP ini risikonya sangat tinggi gitu. Kemudian setelah RUP disetujui, maka kita masuk kepada pelaksanaan dari RUP itu sendiri. Dimulailah pelaksanaan pemilihan penyedia, ya. Dimulai dari tahap persiapan di mana ada izin prinsip, PPBJ, spek teknis, APS, daftar kuantitas, rancangan kontrak sampai dengan metode penyesuaian harga. Ini adalah hal-hal yang bersifat administrasi. Risikonya ada di sini ada, tapi risiko di sini sangat rendah. Artinya kalau kita bicara ada kesalahan di sini, maka ini cukup dilakukan, ya, perubahan secara administrasi, ya. Jadi risiko di sini terbilang rendah, ya. Begitu juga dengan proses pemilihan. Proses pemilihan itu kita menggunakan mulai dari proses pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, seleksi umum sampai swakelola, ya. Nah, jadi ini juga risikonya sebagian besar adalah risiko yang terkait dengan administrasi. Nanti kita bahas satu-satu, ya. Nah, dan ini risiko yang sangat rendah juga, ya. Nah, yang terbesar itu risiko selain dari perencanaan ada pada tahap pelaksanaan, khususnya ketika pekerjaan sedang dilaksanakan. Nah, dimulai dari penunjukan penyedia, tanda tangan kontrak, dan pengendalian kontrak. Nah, di posisi pengendalian kontrak inilah risiko cukup tinggi, ya, karena di pengadaan kontrak ini, ya, kita harus berhubungan dengan penyedia. Tidak semua penyedia itu patuh pada KAK atau TOR yang sudah disiapkan. Tidak semua penyedia itu patuh pada kontrak yang sudah ditandatanganinya. Nah, pengendalian kontrak ini, ya, kalau kita tidak mitigasi risikonya, maka bentuknya serah terima barang, ya, akan menjadi dasar untuk masuknya audit. Banyak sekali kasus-kasus pengadaan itu, ya, ketahuan ketika dilakukan serah terima barang. Spek tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai kontrak, volume juga tidak sesuai kontrak. Kalaupun ada keterlambatan, kita masih bisa adjust dengan mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia. Tetapi ketidaksesuaian spek, ketidaksesuaian volume, tapi serah terima tetap dilaksanakan, nah maka ini akan menjadi risiko yang sangat tinggi, dan risiko yang tinggi ini sering menjadi masalah hukum, ya. Tidak sedikit penyedia barang jasa, ya, yang dikenakan hukuman, ya, karena kasus-kasus serah terima barang.
Saya sendiri secara pribadi pernah mengalami ya menjadi konsul dari satu pengadaan barang jasa di wilayah Riau ya, Provinsi Riau pada tahun 2011 di mana PPK-nya masuk kena 4 tahun, penyedia masuk juga kena 4 tahun. Karena apa? PPK itu tanda tangan serah terima barang ya, tapi dia nggak ngecek apakah volumenya sudah sesuai, apakah spek sudah sesuai atau belum ya. Nah, entah dia sengaja atau mungkin teledor, tapi yang jelas dia tanda tangan serah terima. Dan ketika dilakukan audit, ya barang yang diterima itu hanya 20% yang sesuai dengan speknya. Ya. Ini kebetulan kasusnya adalah kasus pembuatan keramba ikan ya untuk dibagi-bagi ke masyarakat. Akibat PPK masuk 4 tahun. Ya, karena nggak ngecek apakah speknya sudah terpenuhi atau tidak. Atau bisa juga sengaja ya membiarkan si penyedia melakukan perbuatan ya yang tidak sesuai kontrak, mungkin dengan adanya imbalan-imbalan tertentu. Nah, jadi hubungan antara insan pengadaan dengan penyedia barang jasa itu harus dijaga sebaiknya mungkin. Jangan sampai ada hubungan non-muhrim. Kalau ada hubungan non-muhrim, maka itu akan menjadi suatu dosa yang bisa dituntut di dunia ini. Siapa yang menuntut? Bisa KPK, bisa kejaksaan, bisa juga kepolisian. Nah, dari sekilas tadi ya kita bisa lihat bahwa masalah utama pengadaan barang jasa itu ya, hanya dua. Satu, pelanggaran terhadap aturan pengadaan barang jasa sendiri. Yang kedua, karakter manusia atau ini yang disebut dengan etika ya. Pelanggaran aturan memang ada kesengajaan untuk melanggar aturan. Tapi kebanyakan kasus yang terjadi di pengadaan barang jasa lebih banyak terkait dengan karakter manusia ya. Karakter manusia itu ada yang permisif ya. Kalau permisif berarti dia sengaja memberikan toleransi kepada si penyedia barang jasa. Atau bisa juga karena memang etikanya sudah tidak bisa dipercaya lagi. Dia melakukan hubungan non-muhrim dengan si penyedia. Ya, ada yang dibagi. Nah, kalau ini yang terjadi, ya, maka persoalan terkait karakter manusia ini bisa dimulai dari saat awal RUP ya sampai dengan pelaksanaan. Jadi tahapan-tahapan itu bisa masuk semua terkait dengan karakter manusia. Sebenarnya sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa ya di lapangan, kan untuk insan pengadaan itu ada honor khusus dari pemerintah. Ya, besar kecilnya tentu relatif ya, karena ada orang yang dikasih 100 juta sebulan tetap merasa tidak cukup. Tapi ada yang cuma dikasih 1 juta sebulan dia cukup gitu. Jadi ini adalah sifat manusia yang susah dikendalikan. Nah, ini dua masalah utama dalam pengadaan barang jasa. Jadi ini bisa nanti dilihat dari data yang ada disampaikan di KPK yang juga akan saya bahas di sini nanti. Nah, kita lihat dulu ya, perbuatan penyedia yang berpotensi masalah hukum dalam masa pemilihan. Jadi dari pihak penyedia ya, itu ada beberapa potensi masalah hukum yang bisa kita temukan dalam masa pemilihan. Misalnya menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi syarat. Ada indikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain. Ya, ada indikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia. Berarti kalau KKN di sini penyedia main mata dengan unit atau insan pengadaan ya. Atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Nah, ini biasanya ada sedikit korelasi dengan persekongkolan. Kadang-kadang dia mundur itu ya hanya supaya yang nomor 2 yang naik. Nah, ini adalah salah satu potensi-potensi yang bisa muncul dalam masa pemilihan. Nah, dalam masa pelaksanaan kontrak ada beberapa tindakan penyedia yang juga berpotensi masalah hukum ya. Jadi sebagai insan pengadaan, Bapak Ibu harus mengawasi ya potensi-potensi risiko tadi dalam masa pemilihan. Nah, sekarang kita lihat dalam masa kontrak. Potensi risiko yang pertama itu tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban masa pemeliharaan ya. Ini adalah risiko yang sering terjadi dalam masa kontrak.
Ya, ada kasus di salah satu kabupaten ya di daerah Sulawesi, di mana kontraktornya itu tidak melaksanakan masa pemeliharaan, namun tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Alasannya karena kontraktornya itu BUMN katanya. Ya saya bilang dalam eh, apa pembuatan alasan-alasan atau dasar-dasar memasukkan si penyedia itu ke dalam daftar hitam itu tidak ada pengecualian buat BUMN. Nah, karena dia dikecualikan karena dia BUMN, akibatnya ya alasannya salah satunya karena kontraktor di daerah kami itu yang punya kualifikasi tinggi itu sedikit, Pak. Jadi kalau kita masukkan BUMN ini ke daftar hitam, kita nanti kekurangan penyedia. Apapun alasannya, tapi yang terlihat itu adalah dampaknya. Dampaknya itu ya tidak sekali dua kali BUMN itu tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pemeliharaan. Ya, jadi tiap tahun dia selalu dapat pekerjaan dan tidak menyelesaikan masalah masa pemeliharaan. Nah ini salah satu yang kalau diaudit ini jadi masalah hukum. Kenapa tidak dimasukkan dalam daftar hitam? Kenapa dia lagi, dia lagi? Nah itu yang jadi perhatian Bapak Ibu ya nanti di lapangan. Kemudian ada juga yang menyebabkan kegagalan bangunan ya. Ini kita harus tunduk kepada aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ya. Jadi kadang-kadang ya bangunan yang sudah dibuat oleh si kontraktor tersebut tidak bisa dipakai atau bisa dipakai tiba-tiba ada bangunan sebagian atau mungkin juga seluruhnya rubuh ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ada tenggang waktu di mana si kontraktor wajib bertanggung jawab terhadap bangunan tersebut diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, potensi yang lain adalah jaminan yang diserahkan tidak dapat dicairkan. Jadi dalam memilih jaminan juga hati-hati ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu dibolehkan sesuai dengan Perpres untuk memilih atau menggunakan penyedia menggunakan jaminan dari asuransi, maka perlu diperhatikan jaminan asuransi itu salah satu hal yang saya tidak sarankan adalah asuransi itu sering susah pencairannya. Ada satu kasus di mana di tahun 2016 waktu saya masih jadi komite risiko di salah satu BUMN, ya, di mana si kontraktor itu ya menyerahkan jaminan, tapi jaminannya itu ternyata tidak bisa dicairkan. Ternyata berasal dari asuransi. Asuransinya dari BUMN lagi. Ya. Harusnya kalau asuransi BUMN kan tidak terlalu susah pencairannya. Nah, ini malah susah. Jadi sampai saya mengakhiri masa jabatan saya di sana, tidak cair-cair asuransinya. Jadi ketika kita minta jaminan, tolong diperhatikan bahwa asuransi itu bukan jaminan yang bisa dijadikan pegangan bagi kita insan pengadaan, walaupun dibolehkan dalam Perpres. Kalau saya lebih sering menyarankan gunakan bank garansi. Syukur-syukur bank garansinya dari bank BUMN. Ya, jadi kita sebagai insan pengadaan juga secure. Ya, kalau terjadi masalah di pengadaannya, jaminan pelaksanaan bisa kita cairkan dengan cepat. Ya. Kemudian risiko lainnya adalah melakukan kesalahan dalam penghitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan audit. Ya. Menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai kontrak, terlambat menyelesaikan pekerjaan, ya ini juga adalah risiko-risiko yang bisa dilakukan oleh penyedia selama masa kontrak. Nah, kita lihat potensi penyimpangan pengadaan barang jasa, ya dari segi insan pengadaannya, ya. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan di mana ada potensi penyimpangan pengadaan barang jasa itu bisa dilakukan oleh insan pengadaan. Dimulai dari perencanaan pengadaan sampai kepada penyediaan barang jasa kepada user. Nah, dari perencanaan pengadaan ya ada beberapa risiko yang sering terjadi ya, walaupun sifatnya administratif tapi kita harus pahami juga ya. Misalnya antara lain pengadaan itu mengada-ngada. Ya, apalagi di daerah ini sering ada proyek pesanan, proyek dibuat atau diajukan dalam RUP tapi tidak ada evaluasinya, atau pengelembungan biaya, ya
pengelembungan biaya, volume, bahan, dan lain-lain. Atau jadwalnya yang dibuat tidak realistis, ya karena sudah sering berhubungan non-muhrim dengan rekanan, ya atau si penyedia. Ada yang karena keseringan ketemu, dapat bisik-bisik. Ya, bulan depan kita mau mengadakan pengadaan ini, kamu siap-siap lah supaya bisa ini. Ya, ini salah satu yang sering terjadi ya di lapangan. Atau speknya diarahkan pada produk ya atau spek tertentu. Nah, ini juga di perencanaan sering terjadi. Jadi ada 4 yang sering terjadi ya di dalam perencanaan pengadaan. Ada lagi alasan-alasan lainnya, cuma ini kita ambil yang sering terjadi saja. Kemudian dalam pembentukan panitia lelang, ya, yang paling sering terjadi itu adalah problem transparansi. Jadi tidak ada kesamaan dalam memperoleh informasi. Ya, problem integritas. Ya, panitia ini isinya adalah orang-orang yang integritasnya meragukan. Ya, atau panitia lelang itu tidak bisa berlaku adil dan tidak profesional. Nah, problem-problem ini terjadi kalau ya dari awal itu sudah kelihatan bahwa panitia-panitia yang ditunjuk itu sering ya berhubungan non muhrim dengan si penyedia. Apa contoh hubungan non muhrim itu? Suka ngopi bareng, suka golf bareng, ya. Apalagi suka karaoke bareng. Nah, itu adalah hal-hal yang sering terjadi di lapangan. Jadi panitia lelang juga ya karena dia biasanya melakukan tender atau lelang dengan nilai yang tinggi, sering sekali menjadi sasaran untuk didekati oleh si penyedia barang jasa. Kemudian kita lihat pada tahap prakualifikasi ya. Di tahap prakualifikasi ya, proses prakualifikasi itu tidak dilakukan atau hanya dilakukan sekali untuk beberapa proyek pengadaan. Ya, biasanya ini karena mungkin dari pihak insan pengadaan merasa capek, banyak sekali yang harus diprakualifikasi ini. Ya udah nggak usah. Atau kemarin udah dilakukan prakualifikasi, anggap aja udah lolos. Nah, ini salah satu risiko yang secara administratif sering terjadi. Atau meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat atau dan administrasi teknis ya. Supaya syarat untuk tendernya terpenuhi, udah lolosin aja semua. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian ya meloloskan rekanan yang menggunakan dokumen palsu atau tidak mendapat legalisasi ya. Ini panitia tidak melakukan pengecekan laporan. Ini salah satu juga risiko dalam tahap prakualifikasi. Meloloskan lebih dari satu perusahaan yang dimiliki oleh satu pengusaha. Ya, perusahaannya banyak tapi alamat dan pemiliknya satu. Nah, ini sering terjadi nih di daerah-daerah sering terjadi ya. Satu rumah ya mereka bisa punya banyak perusahaan dengan alamat di rumah. Nah, itu sering terjadi. Jadi ada baiknya dilakukan pengecekan lebih detail ya, supaya kita benar-benar bisa mendapatkan unsur persaingan usaha yang baik ya dalam perekuasi sudah harus dimulai. Kemudian meloloskan perusahaan memenuhi syarat tapi pernah memiliki cacat dalam kinerja pengerjaan proyek. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada BUMN sudah cacat dalam kinerja pengerjaan proyek, tapi masih ditunjuk-tunjuk terus, lolos terus prakualifikasi. Kemudian dalam penyusunan dokumen lelang ya, risiko-risiko yang sering terjadi itu adalah adanya rekayasa kriteria. Ya, dokumennya tidak standar, speknya mengarah kepada barang jasa tertentu, ya. Kemudian dokumen yang tidak lengkap dapat menyediakan peluang korupsi, ya. Dokumen itu dibuat tidak lengkap sehingga ada kemungkinan peluang korupsi terjadi. Nah, antara lain itu bisa dengan adanya perubahan lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, volume, dan lain-lain. Ada satu kasus yang kemarin ketemu tahun ini juga, di mana pekerjaan belum dimulai, ya, tapi penyedia sudah tanda tangan kontrak dan sudah mobilisasi alat. Tiba-tiba dia minta melakukan adendum kontrak dengan alasan ada penambahan lingkup pekerjaan. Ya, nah saya bilang dari mana dasarnya? Ya kebetulan saya dimintai pendapat. Saya bilang dari mana dasarnya dia menyatakan adanya pekerjaan tambah kurang.
Lawang dia belum kerja kok. Ya, kalau dia belum kerja tiba-tiba ada pujian tambah kurang, harusnya itu datang dari pihak bohir. Bohir yang menyatakan, oh ini ada kekurangan, baru kita lakukan adendum. Tapi kalau munculnya dari penyedia, ini sangat aneh. Lawang dia belum kerja, kok dia sudah menyatakan ada pekerjaan tambahnya gitu loh. Nah ini di penyusunan dokumen ini juga perlu diperhatikan ya. Pengumuman pelelangan, risiko yang sering terjadi itu jangka waktunya sering terlalu singkat. Diumumkan melalui media yang tidak terkenal, isi pengumuman lelang tidak lengkap. Nah, yang sering terjadi antara lain adalah pelelangan atau tender itu diumumkan melalui media yang tidak terkenal. Ya, oh ini koran swasta nasional Pak. Iya, di koran mana? Di pos kota katanya. Nah, ini lucu juga. Pos kota itu ibarat lagu zaman dulu, ya. Kan ada lagu zaman dulu. Jangankan untuk bertemu, melihat pun sudah tak boleh katanya. Ya kalau pos kota itu jangankan untuk membaca, memegang pun sudah males gitu loh. Karena kalau dipegang, ya tangan habis itu hitam-hitam, tintanya nempel. Nah terus Anda masukkan iklannya di situ. Nah, pertanyaannya siapa yang baca? Ya, bahkan orang normal pun nggak mau baca pos kota. Nah itu sering terjadi dulu ya. Kalau sekarang ya pengumuman ini kan sudah di handle melalui media elektronik ya, yang di KPP sudah ada dan kadang-kadang di semua instansi juga punya website sendiri. Kemudian dalam pengambilan dokumen ya ada perbedaan informasi dokumen yang diberikan kepada masing-masing peserta tender. Nah ini pernah dilaporkan beberapa tahun lalu dalam satu kasus ya di mana ada peserta tender ya peserta tender kotak suara KPU yang dokumennya beda dari dokumen orang lain ya. Jadi kepada semua peserta ya, diberikan dokumen yang sama kecuali satu peserta. Ya, satu peserta. Jadi peserta yang mendapatkan perbedaan dokumen tersebut dia jauh lebih detail penawarannya dan segala macamnya ya lebih baik dibanding yang lain yang mengajukan. Ketahuan sama salah satu peserta dilaporkan ya ke KPPU. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, ini biasanya ya kita tidak mau berkomentar panjang lebar. Anda tahu sendiri bagaimana KPU Indonesia ya dengan kasus-kasus yang terjadi selama 6 bulan terakhir ya tidak heran kalau kemudian itu juga mempengaruhi kepada proses pengadaan di sana gitu. Kemudian dalam penentuan APS ya beberapa risiko yang bisa terjadi itu antara lain adalah adanya pengelembungan anggaran. Jadi APS itu direkayasa baik jumlah ya unit pekerjaan maupun volume ya. Jadi penawaran dari rekanan itu didekatkan dengan harga yang sudah digelembungkan. Kemudian harga dasar yang tidak standar. Jadi harga dasar yang tidak standar ini sering terjadi apabila HPS itu mengambil kualifikasi yang paling tinggi. Ya. Kemudian memasukkan elemen pekerja yang proses pekerjaannya sudah selesai. Kemudian adanya keterlibatan calon pemenang dalam penentuan APS. Ini beberapa risiko dalam penentuan APS. Dalam penjelasan lelang, ya biasanya peserta prebidnya itu dibatasi. Ya. Kemudian rekanan tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan terbuka. Ya. Informasi lengkap itu dilakukan di luar forum penjelasan. Ya, kalau nggak ngopi-ngopi nggak dapat informasi lengkapnya. Ini juga kadang-kadang suka terjadi nih, ya memberikan informasi yang tidak lengkap ya pada saat unwizing.